disesalkan pada titik ketika kita bandingkan dengan inisiasi lahirnya debat capres ini. Ya, kalau saya tidak keliru, teman-teman juga bisa cek kembali datanya ya. Ini kan awal debat ini, awalnya kan semi formal di tahun 1999. Saya masih ingat, saya masih di pesantren waktu itu di Garut, di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Tahun 1999, tepatnya kalau saya tidak salah hari Selasa, ya, tanggal 27 April tahun 1999, dan disiarkan waktu itu di SCTV. Ya, pada saat itu. Nah, kalau teman-teman saksikan, ini kan inisiasi yang kalau saya tidak keliru dibangun pada masa itu oleh Dr. Imam Prasojo, ya, Imam Budi Darmawan Prasojo kalau nggak salah nama lengkapnya itu, seorang sosiolog dari UI. Kemudian ada Mas F. Saifullah Patah pada waktu itu juga sebagai panelis, ya, dan ini dilakukan kalau saya tidak keliru di Fakultas Kedokteran UI, ya, di Aula FKUI itu di Salemba pada saat itu. Dan ini forum mahasiswa sebetulnya. Ya, dan yang diuji pada masa itu adalah orang-orang yang direkomendasikan atau dinilai mampu menjadi kandidat untuk memimpin bangsa, walaupun bukan dalam konteks formal oleh KPU dalam tanda petik, walaupun nanti Pak Imam kalau saya tidak keliru pun jadi komisioner KPU periode 2001-2003 kalau saya tidak salah. Ya, tapi pada masa itu seorang Amin Rais, seorang Kiai Haji Didin Hafidudin, termasuk juga Sri Bintang Pamungkas, pun demikian juga dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra itu hadir, dan kami masih bisa menyaksikan, menikmati bagaimana seorang F. Saifullah Fatah mengajukan pertanyaan kritis, ya, bahkan juga bisa, ya, dalam tanda petik, ya, menganalisis dalam dan tajam dan menyoal itu kepada Pak Amin Rais, lantas terjadi dialog dan kita bisa menikmati intelektualitas itu. Seorang anak sanawiyah, gitu kan, kelas 3 sanawiyah melihat itu dan bisa menikmati, dan kita tahu gagasannya, ya kan? Nah, jadi alih-alih hanya kita satu sisi, mohon izin tidak bermaksud mengoreksi atau tidak merasa hebat atau benar sendiri, bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami ingin maksudkan, jangan sampai yang kami tangkap dengan fasilitas media sosial yang banyak sekali, yang sekarang sudah banyak diviralkan, bahkan dipotong-potong, masyarakat termasuk kami hanya menikmati sentimennya saja, bukan argumennya. Ini seakan-akan ini punya masalah dengan ini, jadi sentimen pribadi. Yang viralnya itu kok yang nggak tatapan, yang viralnya itu capture yang ya seharusnya nggak jadi konsumsi publik. Kalau sekedar menang kalah, berapa banyak sih yang nyimak ini dari debat ini? Berapa yang berpengaruh kepada masyarakat yang punya hak untuk memilih? Kalau dari 300 juta asumsinya penduduk Indonesia, misalnya 200 juta yang punya hak untuk memilih, berapa yang bisa menyimak debat ini? Ya, kalau ini sasarannya kalangan menengah ke atas, sayang kalau kalangan menengah ke atas hanya disajikan pertentangan sentimen, bukan argumentasi yang mengedukasi. Barangkali ini komparasi dari yang terjadi tahun 99 sampai sekarang 2024. Ya, sampai setelah itu kan terjadi pemilu kan? Ya, kalau nggak salah 7 Juni 1999, pesertanya 48 partai. Ya, kemudian PDIP saat itu secara partai unggul 33%, tapi presidennya kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya, itu perjalanan. Ya, sampai kemudian KPU secara formal baru mengadakan debat setelah itu, ya, 2004 dan seterusnya sampai dengan sekarang. Nah, tapi kualitas-kualitas yang kita dapati dulu, rasa-rasanya sekarang ada beberapa yang perlu diingat kembali sebagai penyegaran di masa lalu untuk menjadi landscape format debat di masa kini. Baik, dan pada catatan yang ketiga yang ingin kami sampaikan, untuk semua, saya pikir sudah saatnya saya pribadi mohon berkenan dan dimaafkan dengan kalimat ini kalau belum berkenan, untuk menampilkan kedewasaan yang membangun kedamaian. Dunia bergerak begitu cepat, pertentangan di luar itu begitu luar biasa. Kita melihat bahwa dampak-dampak yang ditampilkan dari konflik global itu sangat berpotensi juga bisa memberikan pengaruh pada kehidupan berbangsa, bernegara yang sekarang kita banyak rasakan. Ya, baik yang sebagian telah disinggung, ya, secara materi, pengaruh-pengaruh dari aplikasi-aplikasi, kan, media-media sosial yang tentu kita juga lihat dari perspektif yang lain sebagai ancaman-ancaman tersendiri. Nah, hanya yang ingin kami katakan adalah jika para paslon ini dan juga bisa dikatakan tim, ya, politik terkait yang berada di belakangnya membangun narasi-narasi yang lebih mengedukasi, menampilkan kedamaian. Ya, karena masyarakat itu ya bagaimana di atasnya. Ya, menampilkan kedamaian, bersifat lebih elegan, itu akan lebih nyaman, ya, diterimanya, sehingga itu bisa meredam gejolak.
Jadi kalau Anda ingin mengatakan, mari kita hadirkan pemilu yang damai, yang tertib, yang baik, maka mohon berikan contoh dari atas. Yang secara elegan bisa ditampilkan, wawasan bisa dibangun, mengeratkan silaturahim, ya, tata krama dan adab digunakan dalam berdebat, semua saling berjabat tangan, bersilaturahim, kemudian saling tersenyum, masyarakat senang melihatnya. Setelah debat kemudian semua juga menghadap lagi, rakyat disajikan dengan satu kerukunan, contoh yang jelas, sehingga tidak ada kesan-kesan yang ditangkap di masyarakat, adanya ya, satu gejolak-gejolak yang mungkin bagi sebagian pendukung itu bisa mereaksi dengan cara-cara yang tidak semestinya. Mohon izin bila saya menyampaikan bagian terakhir ini dengan porsi keulamaan yang kita sering dituntut untuk bisa mendamaikan masyarakat. Jadi kalau kami dituntut untuk mengajak masyarakat tenang, damai, sementara tokoh-tokoh di atasnya dan mesin politik